Morgan Stanley baru saja memberikan peringkat overweight untuk CVX dengan target harga $212, sekitar 15% di atas posisi perdagangan saat nota tersebut dirilis. Namun, angka tersebut tidak lebih penting daripada alasan di baliknya, karena analisis Morgan Stanley menyingkap keretakan yang sedang dialami oleh setiap perusahaan minyak raksasa saat ini. Tesis bullish sebelumnya pada ekuitas minyak cukup sederhana. Gangguan pasokan di Selat Hormuz akan mengerek harga minyak mentah, kenaikan harga tersebut mendongkrak arus kas produsen, dan perusahaan besar dengan daya ungkit produksi tinggi akan menjadi pemenang utama. Kinerja kuartal pertama CVX tampaknya mengonfirmasi hal tersebut. Produksi naik 15% secara tahunan, output di Amerika Serikat melonjak 24%, dan $6 miliar dikembalikan kepada pemegang saham. Namun, harga sahamnya tetap turun. Kelompok saham energi turun sekitar 8% bulan ini dibandingkan penurunan harga minyak sebesar 9%, yang berarti mereka berkinerja lebih buruk daripada pasar secara luas sekitar 10 poin persentase. Divergensi ini memberitahu Anda bahwa pasar tidak lagi menilai ekuitas minyak sekadar sebagai proksi harga minyak mentah. Apa yang sebenarnya diapresiasi oleh Morgan Stanley pada CVX adalah tidak adanya keputusan baru. Panduan produksi 2026 tidak berubah, dan belanja modal tetap di angka $18 hingga $19 miliar. Perusahaan-perusahaan yang mengumumkan aktivitas lebih tinggi atau menaikkan capex justru mengalami aksi jual, di mana Diamondback, ConocoPhillips, dan Permian Resources disebut sebagai contoh hukuman pasar terhadap pengeluaran berlebih. Jadi, narasi disiplin modal ini nyata, tetapi ini juga merupakan posisi defensif yang menyamar sebagai katalis, dan pembingkaian ulang itu penting bagi apa yang sebenarnya dihargai oleh peringkat overweight CVX. Kenaikan 15% yang tersirat dari target Morgan Stanley mengasumsikan bahwa gangguan di Selat Hormuz akan selesai tanpa menghancurkan sisi permintaan yang membenarkan volume produksi tersebut. Eksposur CVX yang terbatas di Timur Tengah secara eksplisit ditandai sebagai keunggulan struktural dibandingkan kompetitornya. Tetapi paparan yang terbatas terhadap gangguan pasokan tidak sama dengan kekebalan terhadap apa yang dilakukan gangguan tersebut pada permintaan global. XOM, sebagai perbandingan, menguantifikasi dampak produksi sebesar 750.000 barel per hari jika Selat Hormuz tetap tertutup selama satu kuartal penuh, dengan panduan output kuartal kedua sebesar 1 hingga 3 juta barel setara minyak per hari dalam skenario tersebut. Morgan Stanley masih melihat potensi kenaikan 15% pada konsensus EPS XOM dari margin kilang dan kimia. Tetapi pukulan produksi memaksa percakapan valuasi yang berbeda dari narasi CVX yang lebih bersih. Asimetri antara dua perusahaan minyak raksasa ini bukan hanya soal geografi. Ini soal kelas resiko mana yang kini diserap oleh masing-masing saham. CVX telah bergeser dari sekadar proksi harga minyak mentah menjadi narasi disiplin modal, dan pergeseran itu hanya bertahan jika lingkungan permintaan yang mendasari prospek produksinya tetap utuh. Apakah hal itu akan terjadi bergantung pada rantai peristiwa yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam nota Morgan Stanley, dan rantai itu dimulai dari berapa lama penutupan Selat Hormuz sebenarnya berlangsung. Analisis JP Morgan adalah sinyal balik yang tidak diperhitungkan oleh peringkat overweight dari Morgan Stanley, karena JP Morgan membingkai ulang gangguan Selat Hormuz bukan sebagai guncangan pasokan yang mengangkat harga minyak, melainkan sebagai guncangan inflasi yang membatasi permintaan minyak. Perbedaan ini terdengar halus, tetapi inilah yang menentukan apakah volume produksi CVX akan menemukan pembeli pada harga yang membenarkan target $212 tersebut. JP Morgan memperingatkan bahwa Brent bisa melonjak ke kisaran $120 hingga $130 dalam jangka pendek, dengan potensi melampaui $150 jika Selat Hormuz tetap ditutup. Dan gangguan pasokan global telah mencapai 13,7 juta barel per hari pada bulan April, atau sekitar 14% dari total permintaan dunia. Persediaan berkurang sebesar 7,1 juta barel per hari, dan pasar masih kekurangan sekitar 2 juta barel per hari bahkan setelah penarikan cadangan yang luar biasa tersebut. Elemen yang kontraintuitif di sini adalah bahwa harga minyak mentah yang lebih tinggi tidak serta-merta berdampak positif bagi nilai ekuitas CVX dalam lingkungan saat ini. JP Morgan memetakan 3 skenario, dan di semua skenario tersebut, Federal Reserve tetap menahan suku bunga hingga jauh ke tahun 2027. Artinya siklus pemangkasan suku bunga yang biasanya akan menaikkan valuasi ekuitas energi secara efektif, dibatalkan oleh inflasi yang diciptakan oleh guncangan pasokan.
Inflasi yang didorong oleh energi sangat resistan terhadap kebijakan suku bunga karena berasal dari luar ekonomi domestik, sehingga Federal Reserve menghadapi pilihan antara menoleransi inflasi di atas target atau melakukan pengetatan di tengah perlambatan yang dibatasi pasokan. Kedua jalur tersebut menekan pertumbuhan permintaan yang dibutuhkan oleh prospek produksi CVX yang tidak berubah sebesar 3,98 hingga 4,10 juta barel setara minyak per hari untuk menghasilkan arus kas seperti yang dimodelkan Morgan Stanley. Dalam kasus terburuk JP Morgan, inflasi IHK utama bergerak di atas 5% dan menetap di sana. Pada titik mana permintaan energi industri akan berkontraksi, konsumen yang sama yang membayar $4.5 per galon untuk bensin akan memangkas belanja diskresioner, dan basis permintaan yang mendukung harga minyak $120 mulai terkikis dari bawah. Itulah lingkaran penghancuran permintaan, guncangan pasokan menciptakan lonjakan harga menciptakan inflasi, dan inflasi menghancurkan permintaan yang seharusnya menyerap pasokan tersebut. Beta CVX terhadap harga minyak mentah tidak membedakan antara kenaikan harga yang didorong oleh pasokan yang memperluas margin produsen dan penurunan harga akibat penghancuran permintaan yang mengikuti puncak inflasi. Struktur risiko memegang CVX telah berubah. Potensi kenaikan dan penurunan kini bergantung pada variabel yang sama, durasi penutupan Selat Hormuz, tetapi mereka bergerak ke arah yang berlawanan tergantung pada fase guncangan mana yang sedang dialami pasar. Penutupan singkat akan berakhir menguntungkan bagi CVX. Penutupan berkepanjangan yang mendorong inflasi di atas 5% akan merestrukturisasi lingkungan permintaan yang dibutuhkan oleh tesis overweight. Apa yang dibiarkan tidak terjawab oleh nota Morgan Stanley adalah, di mana tepatnya titik balik itu berada, dan data pasokan IEA menunjukkan bahwa pasar mungkin mencapai titik tersebut lebih cepat daripada yang tersirat oleh target $212. Peringatan IEA bahwa pasokan global akan turun di bawah permintaan, dan tetap kekurangan pasokan secara parah hingga Oktober. Bahkan, jika konflik berakhir bulan depan, adalah fakta yang akan menilai ulang CVX, tanpa memandang bagaimana diplomasi diselesaikan. Pada tanggal 20 Mei harga minyak mentah tergelincir setelah Presiden Trump mengatakan bahwa ia telah membatalkan serangan terhadap Iran, dan bahwa diplomasi tampaknya mengalami kemajuan, dengan Iran digambarkan bersikap masuk akal. Pergerakan harga tersebut mengungkapkan bagaimana posisi pasar saat ini. Pasar memperlakukan resolusi yang dinegosiasikan sebagai skenario dasar, dan mendiskon guncangan pasokan sesuai dengan itu. Namun, angka dari IEA mematahkan optimisme tersebut secara langsung. Penarikan inventori sebesar 4 juta barel per hari pada bulan Maret dan April, serta estimasi Goldman Sachs, bahwa hampir 500 juta barel telah ditarik dari stok global, yang berpotensi mencapai 1 miliar barel pada bulan Juni. Goldman Sachs juga memperkirakan bahwa output minyak mentah Teluk Persia telah terpangkas sekitar 14,5 juta barel per hari, dengan kapasitas penyimpanan lokal yang mencapai batas maksimal, sehingga memaksa produsen memotong output sekitar 6%. Kerusakan infrastruktur adalah variabel yang sering terabaikan. IEA melaporkan bahwa lebih dari 80 fasilitas energi telah rusak, dengan pemulihan yang berpotensi memakan waktu hingga 2 tahun. Angka 2 tahun itu berarti, lini masa pemulihan pasokan tidak sejalan dengan lini masa diplomatik. Gencatan senjata tidak serta-merta memulihkan 14,5 juta barel per hari yang dipetakan oleh Goldman sebagai produksi yang terpangkas. Bagi CVX, hal ini menciptakan struktur potensi kenaikan yang bersyarat. Resolusi diplomatik yang mengurangi resiko penghancuran permintaan yang diidentifikasi JP Morgan, sambil membiarkan defisit pasokan tetap ada, adalah skenario di mana target $212 dari Morgan Stanley menjadi mungkin tercapai. Kondisi sebaliknya adalah resolusi yang datang terlambat, setelah ambang batas tekanan inventori JP Morgan mencapai tingkat operasional minimum pada awal Juni, yang memicu lingkaran penghancuran permintaan sebelum sisi pasokan pulih. Niat OPEC untuk terus meningkatkan kuota hingga September memberikan penyeimbang parsial, tetapi kapasitas cadangan dari Arab Saudi dan UEA secara efektif tidak tersedia selama Selat Hormuz tetap tertutup. Asimetri dari dua jalur tersebut, resolusi diplomatik sebelum tekanan inventori Juni versus sesudahnya, adalah ambang batas spesifik yang menentukan apakah struktur resiko CVX condong ke arah overweight, atau ke arah penilaian ulang seluruh tesis bullish. Target $212 Morgan Stanley, skenario Federal Reserve, yang menahan bunga hingga 2027 dari JP Morgan, dan cakrawala kekurangan pasokan IEA hingga Oktober semuanya bertemu pada satu pertanyaan biner. Apakah Selat Hormuz akan dibuka sebelum basis permintaan hancur?
Pertanyaan itu belum terjawab saat peringkat overweight dikeluarkan, dan sinyal diplomatik pada tanggal 20 Mei memang menggeser distribusi probabilitas, tetapi tidak menyelesaikannya. Narasi disiplin modal CVX akan bertahan dalam skenario manapun dalam jangka pendek, tetapi volume produksi yang mendasari potensi kenaikan 15% hanya akan terkonversi menjadi arus kas, jika lingkungan permintaan bertahan cukup lama hingga ekspansi Tengiz Chevroil dan peningkatan produksi di Teluk Meksiko mencapai output penuh. Tolok ukur verifikasinya bukanlah harga minyak itu sendiri, melainkan apakah inventori OECD stabil sebelum menyentuh batas operasional minimum yang ditandai JP Morgan sebagai ambang batas tekanan di bulan Juni.